Ya pemirsa, untuk membahas mengenai cegah anak menikah dini, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang. Saat ini sudah bergabung dengan kami Dr. Rosmini, AP MPSI selaku psikolog anak. Selamat petang Bunda Romi. Selamat petang, Mbak. Oke, Bunda, menanggapi banyaknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Saya ingin tahu mengapa hal tersebut tidak dianjurkan, Bunda. Ya, kalau kita bicara tentang pernikahan itu kan harusnya punya tanggung jawab tertentu sebagai orang yang sudah menikah. Mhm. Dan ternyata kalau kita masih dalam usia dini atau bukan usia dini, masih muda untuk kemudian disuruh menikah, banyak hal yang harus diadaptasi. Pertama adalah tentang dirinya sendiri, yaitu dia harus beradaptasi tentang bagaimana dia sampai pada masa remaja, Mhm. menentukan identitas diri dan sebagainya. Itu besar sekali pergolakan yang terjadi. Mhm. Sehingga sebagai individu saja dia sudah memiliki beban yang berat. Belum lagi dengan pasangan yang masih juga usianya muda. Mhm. Sementara pasangannya juga sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke remaja atau mungkin melihat identitas dirinya juga. Nah, pada waktu menikah adaptasi lagi tentang perkawinan. Jadi banyak sekali yang diadaptasi. Secara psikologis itu berdampak kepada perannya dia nanti sebagai suami dan istri, Mhm. dari tanggung jawab, dari banyak hal, dan berdampak juga pada nanti kelanggengan rumah tangga. Dan juga kalau dari sisi kesehatan, saya bukan dokter, tetapi biasanya Mhm. organ-organ reproduksi juga belum berkembang dengan baik pada Mhm. waktu dia masih muda sudah dinikahkan. Sehingga memang pemerintah pasti akan mencegah agar nanti tidak ada banyak perceraian, tidak ada Mhm. banyak suatu keluarga yang tidak harmonis, Mhm. banyaknya orang-orang yang mengalami masalah tentang organ reproduksi dan sebagainya di kelak kemudian hari. Mhm. Begitu Mbak Banu? Berarti kematangan mental di sini sangat diperlukan ya Bunda untuk mempersiapkan pernikahan begitu ya Bunda ya? Sangat. Memang tidak semua pernikahan dini berakhirnya pasti akan cerai, tidak. Mhm. Tetapi bagaimana orang itu bisa berjuang mengalami masa-masa sulitnya, itu sangat besar sekali peran dari dukungan lingkungan juga gitu, Mhm. tidak hanya dari dirinya. Karena anak-anak yang remaja ini harus masih diarahkan, dibimbing dan dibina oleh orang tua dan orang-orang yang di sekitarnya. Padahal pada waktu dia menikah harusnya tanggung jawab udah pada dirinya, gitu Betul. Mbak. Berarti resiko kesehatan juga bisa menanti ya Bunda jika memang pasangan muda ini memiliki anak atau keturunan di masa depan. Iya, karena nanti dia mesti beradaptasi juga untuk menjadi ibu dan jadi Mhm. bapak. Jadi beradaptasi untuk menjadi dirinya bertambah dewasa, untuk menentukan planning karir dan sebagai kehidupannya, Mhm. kemudian beradaptasi sebagai orang yang sudah menikah Mhm. terhadap suami atau terhadap istrinya, lalu ada tanggung jawab lagi terhadap anak. Mhm. Sehingga anak kecil yang memiliki anak, tingkat perkembangan kedewasaan dan sebagainya masih perlu dipertanyakan. Mhm. Bagaimana caranya dia bisa membimbing anaknya kalau dia sendiri belum cukup waktu untuk kemudian membenahi dirinya. Mhm. Begitu, Mbak. Oke, lalu saya ingin bertanya Bunda, kenapa penyakit stunting sering dihubungkan dengan pernikahan dini Bunda? Ya, karena biasanya remaja itu juga belum bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi Mhm. kadang-kadang ingin masih inginnya yang senang-senang, yang kemudian pada waktu misalnya mohon maaf contohnya ibu hamil masih muda Mhm. usianya. Tiba-tiba si ibu itu hanya ingin makan makanan yang ia inginkan, misalnya yang Mhm. asem-asem, mangga dan sebagainya. Sementara stunting itu sangat terkait dengan asupan gizi. Jadi pada waktu kita mencegah stunting, sebetulnya kita melakukannya pada saat anak itu di dalam kandungan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali perannya. Nah, pada waktu ibu tidak menyiapkan diri untuk menjadi ibu, dia hanya menginginkan sesuatu secara emang yang inginkan saja, dia Mhm. tidak memperhatikan kesehatan dirinya, berdampak pasti kepada janinnya. Apalagi pada waktu janinnya sudah ada di luar, Mhm. si bayi udah di luar, itu kemudian juga stimulasinya belum ada, dan kemudian anak-anak yang menikah dini ini belum tentu siap untuk memberikan stimulasi dan bimbingan kepada anak-anaknya. Mhm. Lalu bagaimana dengan dampak dari pernikahan dini secara psikologis Bunda?
Ya, secara psikologis yang tadi saya katakan bahwa berat bagi mereka. Mhm. Hanya orang yang tangguh yang bisa survive di dalam situasi seperti itu. Adaptasinya terlalu banyak, tanggung jawab yang harus diemban pada saat yang bersamaan tuh banyak sekali. Mhm. Nah, kalau dia tidak mampu melakukan itu, pasti akan berakhir pada perceraian dan Betul. sebagainya. Pada waktu kita mengatakan perceraian itu dampaknya bukan hanya karena akibat Mhm. dari pernikahan dini, iya, tetapi bagaimana si anak dua yang kecil-kecil ini menikah tuh Mhm. bisa menyelesaikan masalah dalam pernikahannya. Itu sangat berpengaruh gitu. Oke, berarti menurut data yang dimiliki di Indonesia saat ini banyak pernikahan dini yang terjadi berakhir dengan perceraian ya Bunda ya? Karena belum kesiapan dari mental tersebut. Ya, tidak semua tetapi banyak sekali data statistik menunjukkan hal tersebut. Mhm. Dan kadang-kadang kalau di daerah-daerah tertentu pernikahan dini yang kemudian bercerai itu tidak dengan diurus dengan surat-surat dan sebagainya, ya udah pisah aja seperti Mhm. itu gitu. Padahal Mhm. itu yang tidak diharapkan dalam setiap pernikahan kan gitu. Mhm. Lalu apa saja faktor yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini Bunda? Ada faktor budaya, juga Mhm. ada faktor kebiasaan, ada juga kadang-kadang, anak-anak ini sudah berbuat lebih jauh Mhm. sehingga kemudian harus menikah dini. Mhm. Ada Mhm. juga yang kemudian, terjadi adalah, eee, putus sekolah Mhm. berdampak kepada pernikahan dini. Mhm. Jadi karena seperti kayaknya udah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, nggak sekolah lagi, apa ya yang dilakukan? Ya sudah menikah saja gitu. Padahal itu bukan hal yang menurut saya mudah, karena membutuhkan tingkat kematangan, tingkat, kemampuan seseorang untuk Mhm. kemudian menjadi, dewasa ya untuk Mhm. bisa menentukan pernikahan ini gitu. Lalu jika adanya faktor budaya Bunda yang mengharuskan anak-anak tersebut menikah muda, apa yang bisa kita lakukan Bunda untuk mencegah hal itu terjadi? Karena kan mengingat bahwa hingga saat ini pernikahan dini justru ditentang Bunda karena banyak faktor yang tidak mendukung. Lalu apa yang harus kita lakukan Iya. Bunda? Pertama mengedukasi, itu edukasi penting sekali. Jadi kalau preventifnya adalah mengedukasi lingkungan juga, tidak hanya orang-orang yang mau menikah, tetapi lingkungan juga. Mhm. Apa yang diharapkan dari pernikahan itu harus dikasih tahu. Kalau Mhm. dia tidak menikah, kemungkinan dia masih bisa melakukan kehidupan planningnya ke depan, karir dan sebagainya. Mhm. Juga kemudian kita katakan tentang kematangan. Tentu juga dari sisi kesehatan alat reproduksi ada banyak misalnya penyakit karena belum siap ya, Mhm. jadi penyakit atau cancer atau apa pada anak-anak yang menikah secara dini. Dampak-dampak itu yang harus dikemukakan dan diceritakan. Mhm. Karena biasanya kalau sesuatu itu sudah terjadi suatu kebiasaan di suatu daerah, apa ya, agak sulit untuk merubahnya gitu. Mhm. Makanya harus perlu tentang ketua adat atau siapapun yang ada di daerah itu yang untuk membantu mensosialisasikannya gitu, Mbak. Oke, lalu apa ada konsekuensinya Bunda secara hukum jika seseorang melakukan pernikahan di bawah umur? Kan ada peraturannya ya, Mbak, ya. Mhm. Nah, peraturan ini yang kemudian akan dikatakan menjadi melanggar hukum kalau anak ini belum cukup usia, tapi Mhm. dia sudah dinikahkan. Mhm. Lucunya, kalau di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang yang melakukan ini adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa, menutupi, Mhm. bahkan memfasilitasi sampai terjadinya pernikahan dini. Kalau saya melihatnya ini karena, belum adanya apa ya namanya, seperti pemahaman betapa ini akan berdampak lebih jelek atau lebih buruk kepada si pengantin ini, daripada kalau dia saat ini tidak menikah. Mhm. Karena pernikahan yang tidak memang baik, itu artinya tidak siap, tidak baik itu maksudnya tidak siap kedua belah pihak, kedewasannya. Jadi ini kan kayak anak seperti didandanin, dimasukkan kepada situasi, ayo sudah menikah. Tapi bukan Mhm. itu kan, setelah itu tuh ada tanggung jawab Tanggung yang jawab, betul. panjang gitu. Nah ini belum siap untuk mereka lakukan. Ngurus dirinya saja belum siap, apalagi mengurus pasangannya. Gitu Mbak. Oke, baik Bunda Romi, kita akan jeda sebentar ya Bun. Oke, baik. Baik. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan hadir kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung dengan kami Dr. Rosmidi AP MPSI selaku psikolog anak. Bunda Romi, kita akan lanjutkan Bunda dialog kita. Baik. Oke Bunda. Lalu mengapa di masa pandemi seperti ini justru pernikahan dini semakin meningkat Bunda? Lalu apa yang mendasari hal tersebut bisa terjadi?
Ya, salah satunya yang seperti tadi saya katakan adalah putus sekolah ya, Mbak. Mhm. Ada banyak orang yang di daerah tertentu yang memang internet atau jaringan itu tidak baik, kemudian mereka tidak mempunyai device atau Mhm. perangkatnya, sehingga untuk belajar jarak jauh itu ada kendala. Nah, kendala ini yang membuat mereka kemudian memutuskan, ya sudah keluar dari sekolah saja gitu. Mhm. Ada banyak yang putus sekolah juga. Dan kemudian pada waktu pandemi yang seperti ini juga ada banyak hal di mana kita harus bekerja dari rumah, Mhm. sekolah dari rumah yang membuat bosan, kemudian timbullah ide-ide yang Mhm. kebetulan dia sudah misalnya punya pacar dan sebagainya untuk kemudian ayo kita nikah aja Mhm. seperti itu. Dan kalau menurut Oke, baik pemirsa, saat ini kita terputus sambungannya dengan Bunda Romi. Kita akan kembali sesudah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung dengan kami Dr. Rosmini AP, MPSI selaku psikolog anak. Oke Bunda Romi, tadi kita akan lanjutkan lagi dialog kita yang sempat terputus. Oke baik, Bunda, pendidikan seks pada usia dini kan di Indonesia saat ini sebenarnya masih dibilang tabu. Nah padahal ya. ini adalah pengetahuan dasar yang perlu dipahami oleh masyarakat guna mengurangi dampak negatif dari aktivitas seksual maupun pernikahan dini. Bagaimana tanggapan Bunda mengenai hal ini? Ya, sebetulnya yang harus disosialisasikan pendidikan pubertas itu atau Mhm. seks itu bukanlah hal yang tabu kalau disajikan tidak dengan vulgar. Maksud saya, edukasinya tuh memang kental sekali harusnya. Dari usia anak kelas 4 SD harusnya itu sudah setidak-tidaknya diberikan. Dan, persiapannya adalah pada waktu kita mau memberikan pendidikan ini kepada anak-anak kita, Mhm. orang tua wajib mengetahui dan menyetujui. Mhm. Sehingga kalau saya memberikan pendidikan, pubertas ini, orang tua harus tanda tangan di atas kertas bahwa dia menyetujui. Lalu Oke. kita berikan orang tua informasi dalam bentuk buku yang harus dipelajari. Mhm. Sehingga pada waktu anak ini bertanya di rumah ataupun di sekolah, jawabannya harus sama. Sama, oke. Pelajaran yang diberikan itu bukan tentang hubungan, tetapi Mhm. bagaimana nantinya dia bisa memberikan tameng kepada dirinya sendiri Mhm. untuk tidak kemudian mau dengan mudah dipegang orang, disentuh orang, atau Mhm. kemudian juga diajak orang ke mana-mana. Mhm. Jadi kita itu sebetulnya mengajarkan kepada dia bagaimana dia menjaga tubuhnya, bagaimana dia merawat tubuhnya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang agar terjaga jangan sampai melebihi batas, Mhm. gitu. Jadi kalau di pendidikan pubertas tuh ada yang boleh disentuh, ada yang Dan tidak tidak. boleh Mhm. disentuh. Bahkan kalau misalnya menurut saya orang-orang tua tuh harus tahu hal itu, sehingga mereka juga memperlakukan anaknya sesuai dengan koridor yang harusnya atau sebaiknya seperti apa, gitu. Oke, berarti memang peran orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini ini sangat penting ya Bunda ya. Jadi orang tua juga harus diberikan pemahaman mengenai apa yang boleh dan tidak dilakukan, seperti itu Bunda. Benar, benar sekali. Dan ini tidak bisa kita lakukan kalau hanya misalnya dikasih tahu secara umum seperti kayak kita ceramah. Tapi harus betul-betul secara detail, bukan dicontohkan dalam bentuk misalnya memperagakan, tetapi pemahamannya. Kenapa Mhm. itu tidak boleh, apa yang boleh dilakukan, dan sebagainya. Oke, lalu kan sebenarnya Bunda banyak juga kasus pernikahan dini yang terjadi justru karena perjodohan dari orang tua mereka, Bunda. Lalu bagaimana edukasi yang dapat dilakukan kepada para orang tua? Ya, memang, kalau informasi pemahaman atau apa namanya, dari orang tua itu tidak kita berikan dengan gamblang, orang tua misalnya gini, tingkat pendidikan tuh berpengaruh terhadap informasi yang masuk. Mhm. Jadi informasi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan orang yang menerima, terutama dalam kaitan ini orang tua. Sehingga orang tua tidak melihat bahwa untuk melangsungkan kehidupan atau punya apa ya, besan yang mumpuni di satu daerah, dia harus kemudian menjodohkan anaknya. Mhm.
ada hal yang kita harus ajarkan. Banyak sekali hal-hal tertentu yang tidak dimiliki atau tidak pengetahuannya tidak ada, sehingga mereka mengambil langkah-langkah atau solusi yang salah. Mhm. Dan ini yang ternyata kalau menurut saya kita kurang lakukan di masyarakat-masyarakat itu. Sehingga informasinya terbatas, mereka bikin, apa ya namanya, pembiasaan yang salah untuk Mhm. melepaskan diri dari misalnya sosial ekonomi yang, terjerat dengan situasi yang tidak nyaman, terus kemudian mencari orang, mohon maaf, misalnya yang lebih memiliki harta, Mhm. agar itu kelangsungan hidup berjalan misalnya. Kan solusinya bukan seperti itu sebetulnya. Mhm. Tapi ada banyak yang terjadi seperti itu di daerah masih Betul. seperti itu, gitu. Lalu apa saja nih Bunda hingga saat ini yang Bunda lihat upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat? Ya, yang dilakukan sudah bagus, sudah ada Mhm. aturannya bahwa usia berapa harus menikah. Kenapa dipilih usia tersebut? Karena diharap anak-anak ini sudah cukup dalam tanda kutip matang ya, bisa mengambil keputusan dengan bijak, Mhm. sudah juga kemudian alat reproduksinya sudah berkembang dan sebagainya. Namun yang kurang adalah aplikasi di lapangan. Kadang-kadang di lapangan masih ada yang melanggar dan itu justru ditutupi oleh orang yang udah lebih dewasa kalau menurut saya gitu. Mhm. Karena ini harusnya diketahui oleh seluruh aparat desa dan sebagainya. Betul. Sehingga yang harus dilakukan adalah dari atas aturannya ada, terus turun ke bawah harus tetap ajak seperti itu. Mhm. Nah, kalau itu ada dan kemudian kalau menurut saya peran dari ulama atau tokoh-tokoh yang ada Mhm. di lingkungan itu Mhm. besar sekali untuk membantu mengatakan kepada, warganya apa dampak negatif dari pernikahan dini dan harusnya seperti apa gitu. Oke, berarti keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat ini sangat penting juga ya, Bunda ya. Bukan hanya orang tua, Iya, namun lingkungan juga tetap harus ikut mendukung iya, untuk mencegah iya, terjadinya pernikahan dini ini. benar sekali. Oke, lalu eh, di dalam pandemi COVID-19 ini kan Bunda, sebanyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, apakah hal ini bisa menjadi atau menjadi pemicu untuk banyaknya terjadi kasus pernikahan dini pada anak? Sebetulnya kalau orang tua tidak ada, harusnya bisa ada saudara atau lingkungan lain Mhm. yang ya misalnya kakak adiknya ibu atau bapaknya, atau nenek kakeknya, Mhm. atau lingkungan warga terdekatnya yang bisa membantu memberikan bimbingan. Mhm. Kalau menurut saya, kalau di Indonesia ini betul-betul hubungan antara kekerabatan itu kan masih kental sekali. Betul. Sehingga ada kemungkinan di dalam satu rumah ada tante, om, dan sebagainya ada. Nah, menurut saya itu yang bisa membantu untuk mengingatkan anak-anak yang sudah yatim piatu ini atau yatim untuk kemudian bisa kemudian melanjutkan kehidupannya dengan mengikuti tahap-tahap kehidupan. Jadi harus sekolah dulu, kemudian mencoba mengutamakan setelah pendidikan nanti mencari kerja, Mhm. setelah lumayan cukup matang cara berpikir, kemudian baru berpikir ke arah untuk apa namanya membina hubungan dengan orang lain atau menikah Mhm. gitu. Oke, lalu Bunda, terakhir Bunda, himbauan Bunda kepada masyarakat Indonesia mengenai pernikahan dini ini. Iya, eee, ada filmnya ya Mbak, Pernikahan Dini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau memang, harus menikah, mungkin kemudian bimbingan dari lingkungan itu yang harus lebih kencang. Karena pada waktu anak sudah menikah, dia harus diajarkan bagaimana menyiasati atau keluar dari masalah-masalah konflik-konflik dalam perkawinannya. Mhm. Apa yang membuat mereka tidak bisa? Karena mereka nggak punya jam terbang, pengalaman Mhm. hidupnya masih terbatas. Kalaupun sampai mereka harus menikah dini. Tapi sebaiknya kita harus mencegah untuk mereka menikah dini. Karena pada waktu mereka menikah, sebetulnya kita nggak boleh terlalu involve di dalam Mhm. keluarga itu. Mhm. Nggak boleh terlalu ikut campur gitu. Itu kan urusan rumah tangga orang. Karena apa kita ikut campur? Karena kita lihat mereka tidak cukup mapan, tidak cukup punya kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Ibaratnya kalau kita anak kecil main, Mhm. setelah main dia bubar-bubar gitu aja. Padahal kan ceritanya nggak seperti itu kalau sudah menikah. Akan harus terus ada kelanjutannya. Nah, ini lingkungan yang harus membantu. Tapi kalau saya ngelihatnya daripada kita terlalu memantau, melihat kembali rumah tangga orang, lebih baik kita mencegah sebelum dia menikah dini sehingga dia siap Mhm. betul-betul untuk nanti pada saatnya dia menikah, gitu.
Oke, baik. Terima kasih Bunda Romi atas waktunya di Nusantara Petang kali ini, Sama-sama. Bunda. Sama-sama, Mbak.